Hadirin hadirat sidang pendengar jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Fitri adalah hari kemenangan, hari kebahagiaan bagi orang yang mampu, yang berjuang melewati bulan Ramadan sebulan penuh. Mereka akan mendapat kemenangan di bulan Syawal ini. Mereka yang berpuasa, yang salat, beribadah di bulan Ramadan, mereka akan menang, mereka akan bahagia di bulan Syawal ini. Aidan li fitratil Islam, mereka akan kembali suci sebagaimana Islam itu suci. Hari raya bukanlah karena pakaian serba baru, mukena baru, baju baru, lobe baru, sajadah baru, semuanya serba baru. Kan tetapi menang berhari raya itu adalah laisal Aid bila basin jadid, bukanlah menang berhari raya karena pakaian serba baru, walakinnal iddu'atun tazid. Akan tetapi yang menang berhari raya itu adalah orang ta'atun tajid, kebaikan, amal ibadah, ketaatan, kepatuhan kepada Tuhan bertambah-tambah di bulan Syawal, di bulan Ramadan. Maka itulah orang yang berbahagia dan menang di bulan Syawal ini. Alangkah mulianya bulan Syawal ini. Pagi hari ini tidak ada dedaunan bergerak, tidak ada daunan didembus angin, saking mulianya bulan Syawal ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Makanya para ulama membagi 3 golongan manusia yang memasuki bulan Syawal ini. Maka marilah kita dengarkan, kita pikir dengan nalar kita, kita masukkan ke hati sanubari kita. Apakah kita termasuk di dalam golongan manusia yang memasuki bulan Syawal ini? Yang pertama, al-muflihun, orang-orang yang beruntung memasuki bulan Syawal ini. Dia beruntung, dia bahagia memasuki bulan Syawal ini. Siapa dia orang-orang yang beruntung? Yaitu orang-orang yang lebih baik hari esoknya ketimbang hari kemarin yang ia lalui. Lebih baik hari esok ketimbang hari yang sudah silam, yang sudah lalu. Kemarin memang ia buruk, kemarin ia memang lupa, jauh dari Tuhan. Kan tetapi hari esok, hari yang akan datang, ada perubahan di dalam dirinya. Berarti dalam arti kata, ada perubahan di dalam dirinya yang lebih baik kepada kebaikan. Allah menceritakan ciri-cirinya, tanda-tandanya orang yang menang, orang yang beruntung di bulan Ramadan, di bulan Syawal itu, yaitu qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un wa hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Qad aflahal mu'minun, alangkah beruntung bahagianya orang-orang yang beriman. Maka dengan iman itu dia salat, dia khusyuk salat. Berarti dalam arti kata dia jauh dari sifat waswas. Wa hum lizzakati fa'ilun, dan mereka senantiasa bersegera menunaikan segala kewajiban zakatnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan mereka juga senantiasa menjaga faras ataupun kehormatannya. Hadirin hadirat sidang pendengar jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Golongan kedua yang memasuki bulan Syawal ini yaitu al-mukhsirun, yaitu orang-orang yang merugi. Merugi dia memasuki bulan Syawal ini. Apakah kita termasuk orang-orang yang berada di golongan itu? Merugi memasuki bulan Syawal ini. 30 Ramadan. 30 Ramadan sebulan penuh sudah berlalu. Apakah kita sudah meraih kemenangan di bulan Ramadan itu? Maka marilah kita tilik, kita pikirkan. Orang-orang yang merugi memasuki bulan Syawal ini ialah orang-orang yang lebih buruk hari esoknya ketimbang hari kemarin ia lalui. Memang tahun silam, tahun kemarin, hari-hari yang telah lalu ia lalui, memang ia adalah orangnya baik, rajin bersedekah, rajin beramal, baik orangnya. Akan tetapi tidak ada angin, tidak ada hujan, berubahlah dirinya menjadi keburukan, berubah kepada keburukan. Dalam arti kata dia juga ada perubahan di dalam dirinya, akan tetapi berubah kepada yang lebih buruk. Memang banyak di antara kita manusia semakin tua, semakin bertambah umur, semakin lupa apa tujuannya hidup di dunia ini. Bertambah umurnya, semakin jauh dari Tuhan Sang Khalik Pencipta.
Hadirin hadirat sidang pendengar jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Golongan ketiga, golongan terakhir yang memasuki bulan Syawal ini merugi dia memasukinya, yaitu al-maghrurun, yaitu orang-orang yang tertipu. Tertipu dia memasuki bulan Syawal ini. Siapa dia orang-orang yang tertipu itu? Yaitu orang-orang yang tidak ada perubahan di dalam dirinya. Tak ada perubahan di dalam dirinya. Hari kemarin ia buruk, hari kemarin ia jahat, sekarang tak ada perubahan. Hari yang akan datang juga tidak ada perubahan. Tidak ada pernah terbisit di hatinya untuk membuat inisiatif berubah kepada kebaikan. Hadirin hadirat sidang pendengar jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengancam orang-orang yang sudah lewat umurnya 40 tahun. Man balagha umruhu 40 sanatan. Siapa yang telah sampai umurnya 40 tahun, walam ya'lid khairuhu syarruh, tapi tidak ada perubahan, falyatahajjar minan nar, lebih pantas, lebih baik, lebih cepat, lebih baik lemparkan dia ke dalam neraka. Itulah ancaman Nabi kepada umatnya yang sudah sampai umurnya 40 tahun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pagi ini semua umat Islam mendengar gemahan takbir. Semua umat Islam sedang membayangkan sahabat terkasih, buah hati dan jiwa. Andai ibunda masih hidup, pulang dari sholat Idul Fitri ini mungkin tangannya masih dapat dicium, tubuhnya yang rapuh masih dapat dipeluk. Betapa kulit seorang ayah yang melepuh di tengah panas terik matahari, demi mencari sesuap nasi, demi kebutuhan keluarga tercintanya, demi anak tercintanya, demi anak buah hati belahan jiwanya, sampai-sampai anaknya menjadi orang yang dihormati dan dimuliakan hari ini. Tapi malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Mereka yang mestinya setelah salat Idul Fitri ini kita datangi, kita peluk, kita cium, kasih sayangnya masih teringat kita, mukanya masih teringat, tapi mereka tak ada lagi di tengah-tengah kita. Senyumnya masih terbayang, wajahnya masih teringat, kan tetapi mereka tak ada lagi bersama kita. Mereka sudah pindah ke alam yang lain. Kita hanya mampu berkata dan berdoa, Rabbighfirli, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku ya Allah, ampunilah kesalahanku. Aku sadar memang banyak dosa kesalahan. Wali walidayya, ampuni dosa orang tuaku. Mereka sering meninggalkan ibadah ya Allah. Mereka bukan karena lalai kepadamu ya Allah, akan tetapi mereka meninggalkan ibadah karena sibuk mencari kebutuhan hidup. Mereka tinggal sholat, mereka meninggalkan puasa. Mereka bukan karena lupa kepadamu ya Allah. Hadirin hadirat sidang pendengar jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan lupa padamu ya Allah. Warhamhuma, kasihani, sayangilah mereka berdua. Kasihi, cintai ya Allah, sebagaimana dulu orang tuaku menyayangi aku waktu kecil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka doalah yang selalu kita kirimkan kepada mereka, seperti cahaya terang yang penuh gelap gulita. Mereka hanya butuh doa dari kita. Doalah yang selalu kita kirimkan kepada mereka. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Ya Allah, ya Tuhan, lapangkanlah kuburnya, berilah ketenangan di dalam kuburnya. Janganlah sengsarakan orang tuaku di dalam kubur. Sayangilah mereka. Wala taj'al qabrahu hufratan min hufarin nar. Jangan engkau jadikan kuburnya sebagai tempat siksaan, sebagai tempat kehinaan bagi ibu dan ayahku. Ampuni mereka ya Allah. Itulah yang selalu mereka butuhkan dari kita, doa. Maka kita senantiasa mendoakannya, mengingat ayah dan ibu.
Alangkah besarnya perjuangan ayah dan ibu. Apalagi ibu yang telah melahirkan, yang telah mengandung, menyusui, mengasuh, membesarkan. Ayah juga sama. Maka Allah berpesan, berwasiat kepada manusia, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Kami telah berwasiat kepada manusia biwalidayhi ihsana, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Allah telah berwasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Apalagi ibu. Kenapa ibu? Maka Nabi menyampaikan kemuliaan ibu. Yang pertama, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Surga itu kesenangan, kebahagiaanmu di dunia dan akhirat. Engkau sebagai anak terletak di bawah telapak kaki ibu. Surga adalah keistimewaan, kebahagiaan, hadiah yang spesial nanti di akhirat kepada orang yang beriman. Akan tetapi, walaupun itu adalah pangkat surga derajat yang paling tinggi, Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga terletak di bawah telapak kaki ibu. Itulah kemuliaan ibu. Yang kedua, datang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati? Siapa yang paling pantas, paling layak mendapatkan baktiku ya Rasulullah? Ummuka. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, ayahmu. 3 kepada ibu, 1 kepada ayah. Kenapa 3 kepada ibu? Marilah kita pikirkan, kita renungi. Kenapa 3 sama ibu, 1 sama ayah? Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran, wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha. Ibu telah bersusah payah mengandung. Hamalathu ummuhu kurha. Kurha bersusah payah, menderita, susah, gelisah. Ibu mengandung anaknya. Dia mengandung, hamil. Hamil artinya adalah membawa. Dia membawa anaknya kemana-mana. Makan ia bawa, tidur ia bawa, solat ia bawa. Kemana-mana ia membawa anak tercintanya yang ia kandung. Ia gelisah, tak pernah bahagia ketika mengandung kita. Tapi itu semua direlakan seorang ibu, kebahagiaannya ketika dia mengandung anaknya tercinta, buah hati, pilihan jiwanya. Ya, semua itu. Yang kedua, kenapa 3 sama ibu? Yang kedua, wa wada'athu kurha, ibu telah melahirkan. Bersusah payah, kurha bersusah payah mengandung, melahirkan. Berapa banyak ibu yang meninggal gara-gara melahirkan anaknya. Bertumpah darah ibu melahirkan kita. Makanya 3 sama ibu. Yang terakhir, wa fisaluhu salasuna syahra, ibu telah menyusui 30 bulan lamanya. Salasuna syahra kata Allah, 30 bulan ibu menyusui seorang anaknya. Dalam arti 2 tahun setengah. Itulah kemuliaan ibu. Tapi jangan ada perbedaan di antara ibu dan ayah. Sebenarnya ini sama-sama derajatnya, sama-sama untuk membahagiakan anaknya. Sama-sama kita sayangi. Ayah juga mencari nafkah bagi keluarganya. Hadirin hadirat sidang pendengar jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apalagi yang bisa kita berikan kepada ibu di bulan Syawal yang mulia ini? Apalagi yang bisa kita berikan kepada ibu? Apalagi di antara kita jamaah yang sudah kembali ibunya, yang sudah kembali ayahnya. Tahun kemarin memang ramai,
sempurna keluarga, karena masih ada menopang ayah dan ibu. Di antara kita sudah banyak keluarganya telah kembali, maka doalah yang selalu kita panjatkan kepada mereka. Di antara kita juga masih ada orang tua, maka marilah kita berbakti kepada mereka. Andai kau datangkan, andai kau gendong ibumu dari kampung kelurahan Bintuju ini menuju kota Makkah Al-Mukarramah, belum tentu. Lalu kau dekap mereka 7 putaran tawaf, sa'i dan umroh, melontar jumroh, pergi ke padang Arafah, tempat-tempat yang makbul berdoa, belum tentu bisa menebus satu kali teriakan, tangisan, tetesan air mata ibu. Walaupun dibawa ke Makkah, ke Madinah, ke Raudhah, berziarah ke makam Nabi, belum tentu dapat menebus satu kali teriakan ibunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamda. Maka doalah yang selalu mereka butuhkan dari kita. Hadirin hadirat sidang pendengar jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka doalah yang selalu kita kirimkan kepada mereka seperti cahaya terang di dalam kubur mereka yang penuh gelap gulita. Maka ingat, orang tua di antara kita yang sudah kembali ke kuburnya, yang telah sudah kembali ke makamnya, mereka menunggu-nunggu pemberian kita di bulan Ramadan itu. Mereka akan kembali nanti ke kubur. Maka orang tua di antara kita yang sudah kembali ke rahmatullah, bersujud ke rahmatullah, mereka nanti akan kembali ke kubur, ke makamnya setelah khotib turun dari mimbar. Setelah khotib turun dari atas mimbar, maka marilah kita doakan mereka yang sudah kembali dari keluarga kita. Andai kau datang ke kuburnya, berdiri di samping kuburnya, berdiri di samping pusaranya, kau teteskan air mata darah, belum dapat menebus segala yang pernah ia berikan kepada kita. Diteteskan air mata darah, mengalir darah karena saking sedihnya kepergian seorang ibu, tak dapat menebus segala yang pernah ia berikan fasilitas kehidupan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamda. Maka keluarga, ayah, ibu, saudara, istri yang sudah kembali ke rahmatullah, bersujud ke rahmatullah, maka kita disunnahkan ziarah ke kuburnya setelah salat Idul Fitri. Makanya dalam kitab Syarus Salikin karangan Syekh Abdul Somad Al-Falembani yang ditahqiqnya dari kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, disunnahkan kepada orang muslim yang beriman berziarah ke makam ayah dan ibunya setelah salat Idul Fitri. Dipersilahkan. Maka marilah kita doakan mereka semua supaya mendapat ketenangan di alam kuburnya. Diberi Allah ketenangan kepada mereka. Mereka nanti akan kembali ke kuburnya setelah khotib turun nanti dari atas mimbar. Seolah-olah mereka berkata, membawa wadah tempat untuk menerima doa dan amal dari anaknya. Dia pulang kembali setelah khotib nanti turun dari atas mimbar. Seolah-olah dia berkata, kalau dia beruntung anaknya selalu mendoakannya di bulan suci Ramadan, dia akan bahagia. Dia akan merasa menang. Seolah-olah dia berkata kalau dia mendapat pemberian dari seorang anak. Ya Allah, ya Tuhanku, itulah seolah-olah yang ia katakan. Alangkah bahagianya aku mempunyai anak, mempunyai putri seperti mereka. Rupanya mereka tak pernah melupakanku, walaupun aku sudah berpisah alam bersama mereka. Dulu bersama di dunia, ku nafkahi mereka, ku sayangi mereka. Waktu kecil ku gendong, ku lahirkan mereka, tapi mereka masih mengingat aku. Alangkah beruntungnya diriku ya Allah mempunyai anak seperti mereka. Maka dia berdoa, ya Allah, dengan kemuliaan bulan Syawal ini, panjangkan umurnya ya Allah, berikan rezeki yang berlimpah-limpah, yang berkah di dalam hidupnya,
Muliakan dia ya Allah, panjangkan umurnya supaya senantiasa dia selalu mendoakanku. Itulah seolah-olah kata ibu ataupun keluarga yang sudah kembali. Kalau di antara keluarga yang tidak dapat doa dari seorang anaknya, dia seolah-olah mengutuk anaknya. Ya Allah, ya Tuhanku, 9 anak, 8, 7 anak yang kulahirkan, tapi semua melupakan. Banyak harta, luas harta, banyak harta kutinggalkan kepada mereka. Mereka hanya menyayangi harta yang kuberikan. Setelah aku meninggal, mereka membagi-bagi, mencabik-cabik, memotong-motong hartaku. Mereka hanya ingin hartaku saja ya Allah. Setelah aku kembali, hanya tinggal fiktif cerita belaka saja. Mereka sayang kepadaku hanya di dunia, tapi setelah aku sendirian di dalam kubur ini, karena kubur itu adalah baitul wahdah, rumah sendirian, baitul turab, rumah tanah. Setelah aku sendirian di sini, tidak ada lagi yang mengingatku. Anak yang dulu mengucapkan aku menyayangimu ibu, ternyata itu semuanya hanyalah bohong. Tidak ada sayang mereka. Mereka tak pernah mendoakanku selama bulan Ramadan ini. Mereka sibuk memikirkan kesibukannya. Terkadang ia tidak puasa, bagaimana ia mendoakanku di bulan Ramadan? Alangkah meruginya aku melahirkannya. Aku menyesal melahirkannya. Itulah penyesalan ibu, penyesalan ayah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalaulah aku tahu dulu sifatnya seperti ini ya Allah, setelah aku kembali, waktu dia kulahirkan, aku akan mencekik membunuhnya. Tak ada gunanya hidup di dunia. Tapi biarlah ya Allah, sudah ini takdir yang Engkau berikan kepada aku. Aku telan ya Allah, walaupun pahit sih. Begini sifat anak yang melupakanku. Itulah seolah-olah kata ayah ataupun ibu, keluarga, istri, saudara semuanya kepada kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi. Makanya kita disunnahkan ziarah setelah solat Idul Fitri untuk mendoakan kepada mereka. Seolah-olah kita berkata kepada mereka, wahai ayah, wahai ibu, wahai saudaraku, wahai sahabatku, wahai keluargaku, bersabarlah, doakan saya selalu sehat, panjang umur. Niscaya aku akan senantiasa insyaallah mendoakan kalian. Saya senantiasa berziarah mendatangi kalian, membacakan surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Doakan saya panjang umur, biar aku bersedekah dari harta yang engkau tinggalkan. Aku sedekahkan harta yang telah engkau tinggalkan kepada aku. Kusedekahkan kepada anak yatim, orang fakir miskin atas namamu ayah, atas namamu ibu. Itulah seolah-olah kita katakan kepada mereka berdiri di samping kuburnya. Hadirin hadirat sidang jemaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamda. Kewajiban yang paling penting juga, yang paling afdal kita lakukan di bulan Syawal ini adalah silaturrahmi. Kata Nabi, absus salam, sebarkanlah salam. Tandanya kita sudah bersih hatinya, tak ada lagi kotoran. Di bulan Syawal ini kita harus mampu saling memaafkan. Jangan menutupi kesalahan saudara semuanya. Kita harus saling memaafkan di bulan Syawal ini. Maka ingat, Allah tidak akan mengampuni, tidak akan membuka pintu maghfirah, ampunan kepada orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang. Kita harus saling memaafkan di bulan ini, karena bulan ini adalah bulan kemenangan. Saling memaafkan, minta maaf lebih baik, lebih mulia daripada memaafkan. Jangan sangka diri kita kalaulah minta maaf diri kita menjadi hina, bukan. Kan tetapi lebih mulia orang yang meminta maaf ketimbang orang yang memaafkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamda.
Maka siapa yang tidak mau memaafkan kesalahan orang, maka Allah tidak akan mau membuka ampunan maghfirah kepadanya. Maka Allah memberi perintah, fa'fu wasfuhu li'alla yakuna bainakum yawmal qiyamah husna. Fa'fu, saling memaafkanlah kamu. Wasfuhu, saling bersalaman, baguskan hubungan di antara kamu. Li'alla yakuna yawmal qiyamah husna, supaya tidak ada kesedihan, penyesalan, duka cita pada hari kiamat nanti kelak. Karena kita perlu berhubungan hablum minallah, hubungan kepada Allah, beribadah, bersedekah, beramal. Itulah hubungan kita kepada Allah. Tapi walaupun itu mudah, lebih sulit lagi hablum minan nas, hubungan kepada manusia. Baik hubungan hablum minallah, baik juga hubungan hablum minan nas. Itu yang paling penting. Nabi juga bersabda, "Ma min muslimaini yaltaqiyan fayatasafahani illa ghafara lahu qabla an yatafarraqa." Dua orang muslim berjabat tangan, berjumpa, bersalaman, saling memaafkan, illa ghafarallahu qabla an yatafarraqa, maka Allah mengampuni dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka memisahkan tangan mereka berdua. Allah membuka ampunan kepada mereka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamda. Inti ataupun hikmah yang perlu, poin-poin yang kita ambil dari khutbah pada pagi hari yang berbahagia ini. Yang pertama, kita sudah puasa 30 hari, sebulan penuh. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan Ramadan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita di bulan Ramadan, menerima segala amal kebaikan kita. Dengan zakat fitrah yang telah kita tunaikan, zakat fitrah itulah yang menjadi sayap Ramadan itu, terbang ke Illiyin, membawa amal kita puasa Ramadan itu. Dengan zakat fitrah itu juga kita akan aidan li fitratil Islam, kembali suci seperti bayi yang dilahirkan, seperti kertas putih yang tak ada kotoran. Orang yang masuk bulan Syawal yang menunaikan zakat fitrah tak ada kotoran, maka marilah kita ukir lembaran kertas baru ini dengan catatan-catatan, tinta-tinta emas kebaikan. Jangan kita kotori lembaran catatan baru kita pada tahun ini dengan catatan tinta-tinta keburukan dan kegelapan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamda. Poin yang kedua, orang tua kita, ayah, ibu, saudara yang telah kembali ke rahmatullah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa mereka, memberikan ketenangan di dalam kuburnya, meringankan siksanya, mengampuni segala dosanya. Dan orang tua di antara kita yang masih hidup, maka marilah kita sekuat daya, semampu kita berbakti, berusaha berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Poin yang ketiga, saling memaafkanlah kita di bulan Syawal ini. Walaupun berat untuk memaafkan, tapi itulah yang paling baik. Terkadang yang pahit, terkadang yang baik itu adalah sulit. Yang sulit itu adalah keberuntungan. Saling memaafkan kita di bulan ini, karena bulan ini adalah bulan kemenangan. Bagaimana kita untuk menang kalau tidak mau memaafkan hamba Allah? Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamda. Mungkin sampai di sini khutbah yang dapat khotib sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, jadi renungan motivasi dalam kehidupan diri kita, dan bermanfaat kepada seluruh jamaah Idul Fitri, khususnya kepada diri khotib pribadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hajamal ahzaba wahdah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammada wa ala ali sayyidina Muhammada. Fa ya ibadallah, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa sallallahu ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wardu 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma antal ghafur antal azim la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah binuril Qur'anil Karim wahdina ya Allah ya Rahman ila siratim mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan, ya Rahman, ya Rahim, pandanglah dulu kami, hamba yang hina mendatangimu pada pagi hari ini ya Allah. Kami tidak membawa pangkat, tidak membawa harta, dan tetapi memikul dosa kami ya Allah. Kami hanya orang yang hina, yang mengharap keampunanmu di bulan ini ya Allah. Sungguh kami menyadari banyaknya dosa-dosa yang telah kami perbuat dibanding amal kebaikan kami ya Allah. Kami menyadari banyak kesalahan yang telah kami perbuat ya Allah dibanding kebaikan yang telah kami perbuat ya Allah. Jikalau Engkau tidak memberikan ampunan maghfirah, membuka ampunan kepada kami, kemana lagi kami akan mengadu kalau bukan ke hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa ibu kami, dosa ayah kami, ampuni dosa mereka ya Allah. Kami sangat menyayangi mereka ya Allah. Walaupun kami tidak banyak, walaupun kami bukan orang-orang yang soleh, yang rajin beribadah, memang kami mengakui ya Allah banyak dosa-dosa kami. Akan tetapi Allah sudah berjanji tidak ada penghalang di antara doa anak kepada orang tuanya ya Allah. Maka dengan kelebihan kemuliaan bulan Syawal ini, ampunilah dosa-dosa orang tua kami ya Allah, apalagi ibu dan ayah kami ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Kadang kami menyadari belum bisa berbakti dan membahagiakan orang tua kami ya Allah. Kadang kami menyadari ya Allah belum bisa berbuat baik yang seperti yang Ia inginkan ya Allah. Ampuni dosa kami, ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Sungguh telah ada di antara orang tua kami yang telah kembali ke hadapan-Mu ya Allah. Mereka sudah berbaring di kuburnya ya Allah sendiri. Tak ada yang bisa memberi pertolongan kepadanya ya Allah, lainkan doa dari anak tercinta, buah hati belahan jiwanya itu kami ya Allah. Dan juga orang tua yang masih hidup di antara jamaah Idul Fitri ini ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Panjangkan umur orang tua kami yang masih hidup ya Allah, beri kesehatan kepadanya,
beri kesejahteraan di dalam hidupnya, berikan kedamaian di dalam hatinya, murahkan rezeki kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Bulan Ramadan telah berlalu ya Allah. Bulan suci Ramadan telah meninggalkan kami, telah meninggalkan pergi jauh dari kami. InsyaAllah Ramadan akan datang, tahun yang akan datang lagi Allah. Kan tetapi kami tidak tahu apakah umur kami masih ada jatah hidup pada bulan Ramadan yang akan datang ya Allah. Maka kami mengharap, menadahkan tangan bersujud kepadamu ya Allah, meminta kepadamu penuh harapan ya Allah. Berikanlah kami hidup pada bulan Ramadan, bulan Syawal yang akan datang lagi ya Allah. Walaupun kami sudah ditinggalkan ibu tahun yang lalu, memang ramai ya Allah di antara saudara kami, ramai sempurna yang salat Idul Fitri karena ibu masih ada. Tahun ini ya Allah ada di antara orang tua kami, ibunya sudah kembali, tidak ada lagi kesempurnaan salatnya ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah, ringankan siksa mereka Allah. Ampuni segala amal kebaikan ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, berikanlah umur kepada kami untuk berjumpa, bersua dengan Ramadan yang akan datang lagi. Karena kami menyadari belum pernah sempurna amal kami melewati Ramadan-Ramadanmu. Maka Ramadan ini adalah penambah amal bagi umat Muhammad. Keberkahan Nabi Muhammad, panjangkan umur kami ya Allah untuk berjumpa pada Ramadan Idul Fitri yang akan datang lagi. Ya Allah, ya Rahman, jadikanlah di dalam hati kami saling peduli bermasyarakat bin tujuh ini ya Allah. Curahkan rahmat kasih sayangmu kepada kami yang berbuntuju ini ya Allah. Jadikan saling peduli di dalam hati kami ya Allah, tidak saling membiarkan ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, semua orang yang ada di kelurahan bin tujuh ini ya Allah. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Selamat berhari raya 1440 Hijriah. Kami sekeluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد Lima sampai habis loh. Sallallahu
Tulang mana tulang? Nanti jumpa lagi ada di rumah ya. Datang ke rumah ya.